Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Faing Salih Fitri bersama tim saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas mata kuliah basis data dengan judul Normalisasi Database Berstudi Kasus Sistem Transaksi Coffee Shop Coffee Corner di bawah bimbingan Bapak Sabar Santoso selaku dosen pengampu. Sebelum masuk ke studi kasus, kita pahami dulu apa itu normalisasi database. Normalisasi adalah proses mengorganisasi data dalam database agar memiliki struktur yang baik dengan cara mengurangi redundansi atau pengulangan data serta menghindari inkonsistensi data. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pertama UNF, kedua 1NF, dan ketiga 2NF, dan yang terakhir 3NF. Sehingga database menjadi lebih efisien, mudah dikelola, dan mudah dikembangkan. Contohnya, sebelum normalisasi, data menu, KTY, dan harga digabung dalam satu kolom seperti cappuccino donat dengan KTY 2,1. Sesudah dinormalisasi, setiap menu dipisah menjadi baris tersendiri, lengkap dengan KTY dan harganya masing-masing. Nah, tujuan normalisasi sendiri antara lain mengurangi redundansi data, menghindari inkonsistensi data, mempermudah proses update, insert, dan delete, serta membuat struktur database menjadi lebih efisien. Sekarang masuk ke studi kasusnya. Coffee Corner merupakan sebuah coffee shop yang menjual berbagai jenis minuman dan makanan, seperti kopi, non-coffee, dan pastry. Setiap hari, coffee shop ini melayani banyak transaksi, di mana satu pelanggan bisa membeli lebih dari satu menu dalam satu transaksi. Alurnya seperti ini. Pelanggan datang memesan, memilih lebih dari satu menu. Lalu, kasir memproses transaksi dan pembayaran, dan data tersimpan dalam satu tabel. Masalahnya, saat ini data transaksi masih disimpan dalam satu tabel besar, sehingga ada kolom yang berisi lebih dari satu nilai. Hal ini membuat data sulit dikelola, terjadi redundansi, dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi. Oleh karena itu, kami melakukan normalisasi hingga mencapai third normal form atau 3NF. Berikut adalah data mentah atau unnormalized form dari Coffee Corner. Seperti terlihat pada tabel, beberapa kolom berisi lebih dari satu nilai atau multi-valued attribute. Misalnya, kolom menu berisi cappuccino donat, kolom KTY berisi 21, dan kolom harga berisi 28.000, 15.000, sekaligus dalam satu sel. Ada 4 permasalahan utama pada tahap UNF ini. Kolom menu berisi lebih dari satu menu, kolom KTY berisi lebih dari satu nilai, kolom harga berisi lebih dari satu nilai, serta nama pelanggan dan kasir yang berulang di setiap transaksi. Kesimpulannya, data ini masih belum berbentuk UNF karena belum memenuhi aturan atomic value, yaitu satu kolom harus berisi satu nilai saja. Tahap selanjutnya adalah 1NF atau first normal form. Pada tahap ini, setiap atribut hanya boleh memiliki satu nilai atau atomic value, sehingga setiap menu yang tadinya digabung dipisah menjadi baris yang berbeda. Contohnya, transaksi TR001 yang tadinya satu baris berisi cappuccino dan donat sekaligus, sekarang dipecah menjadi dua baris terpisah, masing-masing dengan KTY dan harganya sendiri. Ada beberapa perubahan dari UNF ke 1NF. Satu menu sama dengan satu baris, satu KTY sama dengan satu nilai, dan satu harga sama dengan satu nilai. Namun perlu dicatat, data pelanggan dan kasir masih berulang, sehingga redundansi data masih pelanggan, kasir, dan transaksi masih terjadi. Masalah ini akan kita selesaikan pada tahap 2NF. Baik, sampai di sini saja pembahasan saya mengenai pengertian normalisasi hingga tahap 1NF. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salwa, yang akan membahas tahap 2NF hingga relasi antar tabel. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mulai dari tahap 2NF hingga relasi antar tabel. Pada tahap 2NF, data sudah memenuhi 1NF dan setiap atribut non-key harus bergantungan penuh. Pada primary key, data yang sering berulang dipisahkan ke tabel sesuai entitas masing-masing. Mengapa harus dipisah? Karena pada tabel 1NF masih terjadi pengulangan data. Contohnya pada transaksi TR001. Nama Valen, Jesse, dan harga donat akan terus berulang setiap kali
menu tersebut dibeli, sehingga database menjadi tidak efisien. Solusinya, kita pisahkan menjadi 5 tabel, yaitu tabel pelanggan untuk menyimpan data dan pelanggan, tabel kasir untuk menyimpan data dan kasir, tabel menu untuk menyimpan daftar menu, tabel transaksi untuk menyimpan info transaksi, dan tabel detail transaksi untuk menyimpan daftar menu per transaksi. Berikutnya adalah hasil pemisahan tabelnya. Tabel pelanggan berisi ID dan nama. Misalnya PL001 untuk Valen. Tabel kasir berisi ID dan nama. Misalnya KS001 untuk Jesse. Tabel menu berisi ID, nama menu, kategori, dan harga. Misalnya MN001 untuk cappuccino dengan kategori kopi seharga 28.000. Nah, kemudian ada tabel transaksi yang berisi ID transaksi, tanggal, ID pelanggan, ID kasir, dan metode pembayaran. Dan tabel detail transaksi yang berisi ID detail, ID transaksi, ID menu, dan QTY. Keuntungan setelah 2NF ini, data pelanggan, kasir, dan masing-masing hanya disimpan sekali. Tabel transaksi menyimpan info transaksinya, sedangkan tabel detail transaksi menyimpan daftar menu yang dibeli. Redundansinya adapun berkurang jauh dibandingkan pada tahap 1NF. Nah, selanjutnya masuk ke tahap 3NF. Pada tahap ini, database harus sudah memenuhi 2NF. Dan yang terpenting, tidak boleh ada ketergantungan transitif. Artinya, setiap atribut non-key hanya boleh tergantung pada primary key, tabelnya sendiri. Nah, contohnya bisa dilihat pada tabel menu, nama menu, kategori, dan harga. Semuanya bergantung penuh pada ID menu dan tidak bergantung pada atribut lain. Nah, ada checklist yang perlu dipenuhi untuk mencapai 3NF, yaitu database sudah memenuhi 2NF, tidak ada redundansi data, tidak ada ketergantungan transitif, setiap tabel memiliki primary key, dan setiap foreign key menghubungkan antar tabel dengan baik. Menariknya, struktur tabel pada kasus ini tidak berubah dari 2NF karena hasilnya 2NF sudah kami buat. Ternyata sudah memenuhi syarat 3NF. Nah, berikutnya ini adalah Entity Relationship Diagram atau IRD. Dari database Coffee Corner terdapat 5 entitas utama, yaitu pelanggan, kasir, menu, transaksi, dan detail transaksi. Tabel pelanggan berelasi satu ke banyak dengan transaksi, begitu juga tabel kasir, sedangkan tabel transaksi dan tabel menu masing-masing berelasi satu ke banyak dengan tabel detail transaksi. Jadi, kelima entitas ini saling berhubungan melalui primary key dan foreign key untuk membentuk relasi antar tabel yang terstruktur. Mari kita lihat detail transaksi antar tabelnya. Ada 4 relasi utama, yaitu pelanggan ke transaksi bertipe one to many, kasir ke transaksi bertipe one to many juga. Selanjutnya yaitu transaksi ke detail transaksi bertipe one to many, dan menu ke detail transaksi juga bertipe one to many. Contohnya, ID pelanggan menjadi primary key pada tabel pelanggan dan menjadi foreign key pada tabel transaksi. Begitu juga ID menu menjadi primary key pada tabel menu dan menjadi foreign key pada tabel transaksi. Dengan relasi seperti ini, data tidak perlu disimpan berulang-ulang. Setiap transaksi cukup menyimpan referensi ID saja. Terima kasih Salwa. Halo teman-teman, perkenalkan saya Najwa Pinasti. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menutup presentasi dari kelompok kami, dimulai dari implementasi database hingga kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu struktur database yang kami rancang terdiri dari 5 tabel,
yaitu tabel pelanggan untuk menyimpan data pelanggan, ada tabel kasir untuk menyimpan data kasir, kemudian ada tabel menu untuk menyimpan data menu, kemudian ada tabel transaksi untuk menyimpan data transaksi, dan tabel detail transaksi untuk menyimpan detail menu yang dibeli. Nah, berikut contoh implementasinya dalam MySQL. Pertama, kita membuat database dengan perintah create database, copy underscore corner, lalu menggunakannya dengan use copy underscore corner. Kemudian kita membuat tabel pelanggan dengan kolom ID pelanggan sebagai primary key bertipe char 5. Ada nama pelanggan bertipe varchar 50 dan nomor handphone bertipe varchar 15. Nah, tabel-tabel lainnya dibuat dengan konsep yang sama sesuai dengan hasil normalisasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, berikut hasil dari implementasi database kami ke 5 tabel. Yang pertama yaitu ada pelanggan, ada kasir, ada menu, ada transaksi, dan detail transaksi berhasil dibuat dengan database copy corner. Nah, sebagai contoh, pada tabel pelanggan tersimpan data seperti VL001 untuk Valen, PL002 untuk Noah, PL003 untuk Ethan, dan PL004 untuk Mia, lengkap dengan nomor handphone masing-masing. Nah, sedangkan pada tabel menu tersimpan data seperti MN001 untuk cappuccino dengan kategori kopi seharga 28.000. Nah, untuk MN002 untuk donat dengan kategori pastry seharga 15.000 dan MN003 untuk latte dengan kategori kopi seharga 25.000. Nah, kelima tabel ini berhasil dibuat dan berjalan dengan baik di sistem database kami. Nah, selanjutnya kami juga menguji query join untuk menggabungkan data dari beberapa tabel sekaligus. Query ini mengambil data ID transaksi, nama pelanggan, nama menu, quantity, dan nama kasir. Dengan menggabungkan tabel transaksi, pelanggan, kasir, detail transaksi, dan menu menggunakan join berdasarkan primary key dan foreign key masing-masing. Hasilnya bisa kita lihat data lengkap seperti transaksi TR001 milik Valen membeli cappuccino sebanyak 2 dan donat sebanyak 1 yang dilayani oleh kasir Jessie. Begitupun juga transaksi TR002 milik Noah yang membeli latte dilayani oleh kasir Chloe. Nah, jadi dengan join, data dari beberapa tabel dapat digabungkan menjadi satu informasi yang lengkap tanpa perlu menyimpan data yang berulang. Nah, sebagai kesimpulan dari presentasi kami, ada 5 poin utama yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, data mentah berhasil dinormalisasikan dari UNF hingga 3NF. Yang kedua, ada redundansi, data berhasil dikurangi secara signifikan. Yang ketiga, ada database menjadi lebih efisien dan mudah dikelola. Yang keempat, hubungan antar tabel dibangun menggunakan primary key dan foreign key yang jelas dan terstruktur. Nah, dan yang kelima, struktur database ini sudah siap diimplementasikan pada sistem CopyShop Copy Corner secara nyata. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai normalisasi database dengan studi kasus sistem transaksi CopyShop Copy Corner. Kami dari kelompok 7 mata kuliah basis data mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sabar Santoso selaku dosen pengampu atas bimbingannya selama ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.